Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya kembali Ibu Dwi Novitasari yang biasa dipanggil Bu Novi. Kita kali ini akan mempelajari tentang pemeriksaan darah. Fokus pembahasan kita sedikit saja tentang pemeriksaan darah, yaitu tentang pemeriksaan kimia darah, tes hematologinya, tes imunologi, serta tes imunohematologinya. Kita pelajari yuk. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah perkuliahan, mahasiswa mampu memahami konsep dasar pemeriksaan hematologi. Ini basic, banyak dilakukan pemeriksaan hematologi pada pasien, kemudian pemeriksaan imunologi, imunohematologi, dan lab kimia darah. Untuk yang pertama tentang tes hematologi. Seberapa pahamnya kalian tentang tes hematologi? Coba sebutkan apa saja jenis dari tes hematologi. Ada yang tahu? Kalau kita melakukan pemeriksaan, ini sudah disentrifugasi. Sentrifuge itu diputar dengan kecepatan bisa 1000 sampai 1500 rpm. Ya, akan terpisah, akan mengendap bagian padat dengan bagian plasma. Di tengahnya ada bavikot, ya. Nah, bagian sel darah merah juga ada hematokrit itu di bagian yang merah, yang bagian bawah. Kemudian lapis putih, bavikot itu isinya adalah platelet, ada leukosit, white blood cell juga ada di situ. Serta yang lainnya bagian bening kadang jernih, kadang agak warna kuning itu adalah plasma, ya, cairannya. Jadi dengan disentrifugasi sel akan mengendap. Untuk bavikot yang tebal itu biasanya indikasi dari LDL yang tinggi, low density lipid yang tinggi. Pasiennya biasanya hiperkolesterol, tapi untuk pastinya harus dicek kadar kolesterolnya, profil lipidnya. Untuk komponen darah dari seluruh berat badan kita, cairan darah itu besarnya sejumlah 8% dari berat badan. 92% lainnya adalah cairan lainnya, ya, bisa juga jaringan-jaringan tulang, kemudian muskulus, dan banyak lagi ya, organ-organ yang lainnya. Dari 8% seluruh darah ini, 55%-nya adalah ini plasma darah. Separuhnya 45%-nya adalah sel. Apa isi dari plasma darah? 7%-nya adalah protein. 91,5%-nya adalah cairan, air. Dan sedikit yang other solid, jadi terlarut yang kecil. Terlarut yang kecil ada elektrolit, ada nutrien, ada gas, kemudian regulatory substance ini seperti hormon, kemudian ada produk sisa metabolisme. Protein terbanyak adalah albumin 54%. Berikutnya adalah globulin, fibrinogen, dan berbagai protein kecil lainnya. Jadi dari seluruh plasma darah 91,5-nya adalah air. Ya. Berikutnya elemen-elemen darah, sel-sel darah itu yang jumlahnya sekitar 45%. Klasifikasinya adalah platelet, ada platelet, ini trombosit ya, keping darah ya. Kemudian ada white blood cell, dan yang terbanyak adalah sel darah merah. Untuk white blood cell ada macam-macamnya. Terbanyak 60-70% dari total white blood cell adalah neutrofil. Berikutnya adalah limfosit. Ini limfosit juga sebetulnya ada dua lagi, limfosit T dan B. Berikutnya adalah monosit,
eosinofil, dan yang paling sedikit adalah basofil. Untuk nilai normal dari sel darah, kita baca retikulosit. Retikulosit pada dewasa 0,5 sampai 2,5. Kemudian neutrofil, ini yang terbanyak ya, neutrofil untuk white blood cell. Ada 56,5 untuk dewasa. Ya, pada bayi lebih rendah, pada children, pada anak-anak mendekati dewasa. Kemudian ada mieloblast. Mieloblast adalah bakal dari sel darah merah. Ini 0,3 sampai 5. Tinggi pada anak-anak ya, karena dia sedang masa pertumbuhan. Kemudian premielosit, bakal mieloblastnya ini juga dewasa 1,4, ini sama dengan anak-anak. Pada bayi setengah dari jumlah dewasa. Kemudian mielosit, sel-sel yang bakal sel darah merah. Ada 4,2 sampai 15. Kemudian neutrofil, ada eosinofil dan basofil yang paling kecil. Berikutnya limfosit, ini masih makro ya, limfosit B dan T masih total ada 14 sampai 16. Pada infant dia lebih besar, pada children mendekati dewasa. Kemudian ada monosit, sel plasma, megakariosit. Megakariosit ini adalah bakal dari trombosit. Kalau sel plasma ini adalah hasil diferensiasi dari limfosit B. Kemudian ada pronormoblast, ada normoblast, basofil dengan sedikit. Kemudian polikromatofilik, ini sel yang menyerap dye-nya banyak, pewarna. Kemudian ada eosinofil dan basofil dengan jumlah yang terkecil. Untuk nilai normal hitung darah lengkap, ini jadi pemeriksaan hematologi. Contoh pemeriksaannya adalah hitung darah lengkap. Ya, RBC-nya berapa, red blood cell, sel darah merahnya, ya. Ini pada usia newborn 1 month sama 6 bulan. Pada usia bayi baru lahir, sel darah merah ini tertinggi dan akan berkurang pada pertambahan usia. Hematokrit, kemudian hemoglobin, ya semuanya tinggi pada newborn. Ada MVC, ada MCH, MCHC, apa saja itu nanti kita pelajari di belakang. Ya, semuanya juga tinggi pada newborn baby. Serta BBC, white blood cell, ini masih total white blood cell-nya yang tadi. Apa saja bagian dari white blood cell? Ada limfosit, ya, ada leukosit, ada neutrofil, basofil, monosit, ya. Itu juga tinggi pada newborn dan akan berkurang pada pertambahan usia. Untuk anak 1 tahun, ya, 1 tahun sampai 10 tahun, serta usia dewasa. Male dan female berbeda. Ya, kalau ini yang jelas berbeda adalah RBC. Pada male itu lebih tinggi, ya. Sel darah merah pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan wanita. Kemudian hematokrit juga pada adult male 40 sampai 54%, pada wanita lebih rendah 38 sampai 47%. Kalau RBC-nya lebih tinggi laki-laki, maka hemoglobin juga akan lebih tinggi laki-laki. HB pada laki-laki normalnya 13,5 sampai 18 gram per DL. Pada female lebih rendah 12 sampai 16 gram per DL. Kemudian untuk WBC
relatif sama ya. Ini pada anak-anak sampai 10 tahun dia mendekati nilai normal dewasa. Nilai normal hemoglobin menjadi perhatian ya. Ada newborn 1 month, kemudian 6 bulan, 1 sampai 10 tahun adult. Ya. Newborn dia tertinggi 14 sampai 24 gram per dl. 1 bulan akan turun, 6 bulan akan turun, kemudian 1 sampai 10 tahun dia mendekati 1 bulannya 11 sampai 16 gram per dl. Kemudian pada adult akan berbeda, laki-laki atau perempuan. Ada critical value. Critical value itu harus berhati-hati ketika HB-nya kurang dari 6. Kita kalau di klinis HB kurang dari 6 itu sudah wajib mendapatkan transfusi sel darah merah karena bisa mengalami gangguan perfusi organ-organ yang vital, atau juga bahkan lebih dari 200 gram per dl. Tapi saya sangat jarang menjumpai kasus ada HB lebih dari 200 gram per dl. Untuk kadar zat besi, ya diwaspadai. Di mana kita mendapatkan zat besi? Ada di HB, hemoglobin. Di mana kita jumpai HB? Ada di sel darah merah. Nah, zat besi ini yang akan mengkelap oksigen, yang akan mengikat oksigen, sehingga sel darah merah bisa berfungsi sebagai penghantar oksigen. Untuk serum, kadar zat besi, di serum ya, bukan di sel darah merah ya. Untuk di serum dia tinggi, newborn 350 sampai 500. Ya, kalau dipikir normal saja itu karena RBC-nya juga tinggi, HB-nya juga tinggi. Ya, pada children, pada anak-anak akan turun 40 sampai 200, adult laki-laki lebih tinggi, sama seperti tadi, proporsi dari HB yang lebih tinggi 60 sampai 170 mg per dl. Kalau pada woman, pada wanita 50 sampai 130 mg per dl. Elderly person, dia pada lansia, lanjut usia, dia turun lagi kadar zat besinya 40 sampai 80 mg per dl. Why? Kenapa? Bisa jadi karena gaya hidup. Ya, mereka untuk konsumsi besi dari luar tidak mencukupi. Apalagi? Ya, itu mayoritas adalah karena diet kadar zat besinya yang kurang. Kemudian nilai normal vitamin B12 dan asam folat. Asam folat penting, ini juga berperan dalam pengikatan oksigen. Ada vitamin B12, ini digunakan untuk metabolisme ya, sebagai kofaktor. Untuk di serum, kadar di serum vitamin B12 itu 200 sampai 900 Pg per mililiter. Asam folat 1,8 sampai 9 nanogram per mililiter, di mana RBC-nya 95 sampai 500 Ng per mililiter. Asam folat penting untuk pembentukan sel darah merah, sehingga ini harus dicukupi pada calon ibu hamil ya. Jadi sebelum merencanakan kehamilan, 3 bulan sebelumnya koreksi asam folat apakah normal atau kurang. Juga jelas tentu saja selama masa kehamilan, jangan sampai ada kekurangan asam folat. Ada pemeriksaan tambahan untuk memastikan apakah pasien terkena anemia atau tidak, yaitu ada MHC, MCV, dan MCHC. MHC ini adalah mean hemoglobin mass ya. Jadi
jumlah dari hemoglobin dengan jumlah dari red blood cell. Normalnya 3 pikogram. Normalnya 30 ya, rentang 30 pikogram. Makna klinis dari MHC adalah perkiraan jumlah atau berat rata-rata hemoglobin yang terdapat di sel darah merah. MHC yang rendah ini kecenderungan menyebabkan anemia defisiensi besi. MHC yang tinggi ini menandakan adanya ukuran sel darah merah yang besar. Bisa disebabkan karena kerusakan hati, defisiensi vitamin B12 dan juga asam folat. Kemudian ada MCV, yaitu mean corpuscular volume. Ini makna dari HCT bagi number of red blood cell. Normalnya sekitar 90. MCV ini adalah ukuran atau volume rata-rata sel darah merah. MCV yang rendah berarti volume sel darah merah di dalam plasma itu kecil atau disebut mikrositosis. Eritrosit yang kecil maka hanya mampu membawa oksigen juga dalam jumlah yang kecil, bisa menyebabkan gangguan perfusi. Kalau MCV-nya tinggi, berarti volume sel darah merah di atas normal, terlalu besar. Ini disebut sebagai makrositosis. Kondisi makrositosis ya akan mudah pecah saat melalui kapiler yang kecil yang sempit. Kemudian ada MCHC, mean corpuscular hemoglobin konsentrasi, yaitu jumlah konsentrasi dengan hematokritnya. Sekitar 320 gram per liter. Ini nilai referensi ya dari MCV, MCH dan MCHC. Ini mikroskopik dari kondisi sickle cell anemia. Dari klasifikasinya anemia bisa anemia normositik, ada mikrositik, ya, ada mikrositik dengan hipokromatik dan makrositik dengan normokromatik. Penyebabnya bisa normositik dengan normokromik, pewarnaannya juga normal, berarti dia kemungkinan ada sepsis, hemoragi, kemudian hemolisis. Untuk mikrositik bisa karena penyakit renal, infeksi, penyakit hati, keganasan. Untuk defisiensi besi bisa menyebabkan anemia mikrositik dengan hipokromik. Kekurangan asam folat dan vitamin B12 bisa menyebabkan anemia makrositik dan makrositik dengan sifat normokromik. Berikutnya kita pelajari nilai normal sel darah putih. Ya, variasinya sel darah putih ada neutrofil, eosinofil, basophil, kemudian monosit dan limfosit. Yang tertinggi adalah neutrofil. Ada 54-75% sendiri. Berikutnya adalah limfosit. Limfosit 25-40%. Terkecil adalah basofil. Juga eosinofil itu sedikit. Ada beberapa penyebab gangguan pembentukan sel darah putih. Ya, kondisi leukositosis secara fisiologik bisa disebabkan karena kehamilan, kemudian anak kecil, stres emosional, kemudian ada olahraga yang ekstrim, menstruasi, dingin, sinar ultraviolet, dan peningkatan sekresi epinefrin. Patologis, kondisi leukositosis bisa karena infeksi, anemia, Cushing syndrome, kemudian ada eritroblastosis, leukemia,
reaksi transfusi, inflammatory disease, juga parasitik infestasi. Penyebab dari leukopenia bisa psikologi karena ritme sirkadian, diurnal ritme. Berikutnya untuk patologi bisa karena depresi sumsum tulang, obat-obatan, radiasi, infeksi. Kemudian ada lupus, peptic ulcer, uremia, alergi, keganasan, gangguan metabolik, serta kondisi malnutrisi. Penyebab gangguan neutrofil ini meningkat itu karena stres, temperatur yang ekstrim, hemoragi, hemolisis, penyakit infeksi, ya, inflammatory disease, nekrosis, malignansi, keganasan, kemudian gangguan metabolik, obat-obatan. Obat-obatan contohnya epinefrin, histamin, kemudian apa nih? Heparin, ACTH juga. Toksin, serta leukemia. Untuk penurunan neutrofil karena depresi sumsum tulang, anoreksia, malnutrisi, ya. Kemudian ada defisiensi asam folat, zat besi, kemudian vitamin B12, akromegali, Addison disease. Kemudian ada tirotoksikosis, anafilaktik, ya, lupus juga, dan banyak obat-obatan. Berikutnya ada basofil. Bisa dilihat apa yang menyebabkan peningkatan, apa yang menurunkan. Basofil dan eosinofil ini yang jumlahnya saja sudah sedikit. Meningkat basofil, ini kondisi-kondisi ada, intinya kalau sel darah putih meningkat dengan macam-macamnya, ya intinya ada kondisi stres seluler, ya. Stres seluler itu bisa karena infeksi, karena keganasan, karena apalagi suhu yang ekstrim, obat-obatan. Kemudian berikutnya kita bahas tentang penyebab gangguan sel di sumsum tulang, ya. Tipe selnya retikulosit, bakal sel darah merah, neutrofil, limfosit, sel plasma. Ini adalah diferensiasi dari limfosit B, kemudian ada normoblast dan eosinophils. Penyebabnya berikut juga yang menurunkan jumlahnya masing-masing. Retikulosit menurun di sumsum tulang itu bisa karena kehilangan meningkat, ini karena mengkompensasi adanya perdarahan. Jadi retikulosit di sumsum tulang akan meningkat, mempersiapkan sel darah merah yang baru, dan selanjutnya bisa dicek. Oke, ini adalah HCT hematokrit. Hematokrit untuk anak bayi 1 bulan, 6 bulan, 1 sampai 10 tahun ini relatif naik turun. Untuk adult, dewasa, laki-laki lebih tinggi dibandingkan wanita. Yang selanjutnya kita pelajari adalah tes imunologi, ya. Ada beberapa penyebab gangguan sel T dan sel B. Apa itu sel T, apa itu sel B? Itu bagian dari sel leukosit, sel darah putih, ya. Sel darah putih tadi kita cek dari pemeriksaan sel darah, ada limfosit T, limfosit B, kemudian yang lainnya apa yang banyak lagi? Ada neutrofil, basofil, eosinofil, ya, monosit. Nah, penyebab peningkatan sel T dan sel B bisa karena leukemia, mieloma, multiple myeloma, infeksi, Graves disease. Itu adalah sel T yang meningkat. Sel B meningkat karena kronik limfocytic leukemia. Kemudian multiple myeloma juga. Lupus erythematosus bisa menyebabkan peningkatan limfosit B.
Untuk penurunannya berbagai sindrom bisa dilihat. Nilai normalnya terbanyak adalah limfosit T. Berikutnya, karena limfosit T itu ada dua macam, yaitu T helper dan T suppressor, maka jumlahnya di plasma juga akan tinggi, sekitar 50-65% untuk T helper, T suppressor sekitar 20-35%. Berikutnya ada limfosit B, null cell. Null cell ini adalah sel yang belum berkenalan dengan antigen. Jumlahnya sekitar 5-20%. Ada berbagai macam imunoglobulin. Ini adalah reseptor yang disekresikan dari limfosit B. Jadi ketika limfosit B dia terangsang, teraktivasi, ya, ada antigen yang dikenali limfosit B, maka dia akan berdiferensiasi menjadi sel plasma. Setelahnya sel plasma akan melepaskan reseptor-reseptor di permukaannya menjadi imunoglobulin. Kita bahas imunoglobulin G. Lokasinya banyak di plasma, kemudian ini paling banyak, kemudian intersisial, dan juga bisa lewat plasenta. Ini bisa untuk melawan bakteri, virus, toksin, meningkat karena adanya infeksi. Kalau menurun karena adanya limfositik leukemia. Kemudian ada imunoglobulin A. Ya, dia mempunyai sifat dia banyak di mukus. Di mana banyak mukus? Di saluran pernafasan. GI tract, genitourinary tract, itu banyak IgA. Di air mata, di saliva. Nah, ini yang bisa ditransfer dari ibu ke anak karena ada di ASI. Ya. Kalau tadi IgG paling banyak di plasma. Kalau IgA spesifik bahkan bisa ditransfer dari ibu ke bayi melalui ASI, dan mayoritas ini IgA ada di mukus ya. Meningkat bisa karena autoimmune disease, kemudian ada infeksi. Menurun karena limfositik leukemia juga. Berikutnya ada IgM. IgM ini lokasinya tidak spesifik. Ya, dia penanda rheumatoid factor. Kemudian meningkat karena liposarkoma, bisa infeksi juga bisa. Penurunannya karena limfositik leukemia. Jumlahnya sedikit. Kemudian ada IgD. IgD juga ini belum banyak pemahamannya. Lokasinya di serum, fungsinya masih unknown. Meningkat karena kondisi infeksi kronik. IgE. Ya, IgE ini spesifik kalau ada hipersensitivitas. Ya, ada alergi reaction. Pasien asma, hipersensitivitas itu 1, 2, 3, 4. Ya. Lokasi mayoritas ada di serum. Kita bisa cek serum pasien. Meningkat karena asma anafilaktik. Berikutnya setelah kita bahas imunoglobulin, kita cek nilai protein serum. Protein serum ada apa saja? Albumin paling banyak. Albumin berikutnya ada globulin 32 sampai 48. Y globulin, kemudian beta globulin, kemudian alfa globulin, alfa 1 dan alfa 2. Selanjutnya ada tes imunohematologi. Ada, kita kenal golongan darah ya, ada ABO type, tipe ABO. Golongan darah A, B, AB, dan O. Antigen di eritrositnya, kalau tipe golongan darah A berarti dia punya antigen A. Antibodi plasmanya adalah anti B.
dan seterusnya. Kalau golongan darah B karena dia punya antigen B. Ya. Kemudian dia punya antibodi anti A. Karena dia golongan darah B, jadi dia anti A, antibodinya. Dan seterusnya. Kalau golongan darah O, dia tidak punya antigen. Kemudian dia mengekspresikan antibodi 2. Anti A dan anti B. Ada penyakit-penyakit yang terkait dengan HLA, Human Leukocyte Antigen. HLA ini penyebab, contohnya adalah yang kita banyak kenali dari diabetes mellitus, DM tipe 1. Ya. Ketika sel pankreas mengekspresikan HLA, Human Leukocyte Antigen, maka sel pankreas akan dikenali oleh limfosit, oleh neutrofil sebagai sel asing, padahal itu sel tubuh sendiri. Dengan dikenali sebagai sel asing, maka sel pankreas akan didestruksi oleh sistem imun kita. Maka jatuhlah pasien tersebut menjadi DM tipe 1. Jadi penyakit-penyakit penyakit-penyakit yang mengekspresikan HLA lainnya, contohnya multiple sclerosis, rheumatoid arthritis juvenil pada anak kecil, ya. Itu karena sel-sel tubuh kita dikenali sebagai sel asing karena mengekspresikan HLA. Kemudian ada obat-obatan yang mempengaruhi hasil tes antiglobulin. Dengan penyakitnya bisa dicek. Terakhir kita tes kimia darah. Tes kimia darah ada glukosa. Ini ada hormon-hormon yang berpengaruh dengan glukosa. Hormon apa? Ada insulin, somatostatin, dan glukagon. Insulin intinya untuk menurunkan glukosa. Somatostatin diproduksi sel D. Sel D ini selain ada di pankreas juga ada di gaster, di lambung. Fungsinya sama, mengekspresikan somatostatin, hormon. Dia mensupres glukagon, juga mensupres insulin. Ya, jadi dia sebagai penyeimbang. Kapan dibutuhkan insulin, kapan dibutuhkan glukagon. Terutama sih dia sebagai growth hormone, somatostatin sebagai growth hormone. Kalau glukagon, antagonisnya insulin. Kalau insulin menurunkan glukosa, berarti kalau glukagon untuk menaikkan glukosa. Selanjutnya yang lainnya ada epinefrin, kortisol, ACTH, growth hormone, dan tiroksin. Ini semuanya meningkatkan glukosa. Dengan nilai normalnya, whole blood serum atau plasma pada dewasa, ya, whole blood 3,3 sampai 5,6 milimol per liter. Mau dihitung miligram per desiliter juga bisa. Kalau di sini satuannya milimol per liter. Di serum atau plasma 3,9 sampai 6,1. Berikutnya tes kimia darah. Selain glukosa kita bisa cek protein. Protein terbanyak adalah albumin. Untuk dewasa SI unitnya 33 sampai 45 gram per liter. Berikutnya ada urea. Urea nitrogen ini adalah hasil metabolisme dari protein. Berbahaya, critical value, ini berbahaya ketika pasien urea nitrogennya lebih dari 100 mg per dl. Normalnya pada dewasa 5-20 mg per dl. Kalau sampai tinggi seperti itu berarti ada masalah di mana?
masalah di saluran perkemihan, yaitu di ginjalnya. Nah, penyebab gangguan urea, peningkatannya karena congestive heart failure, jadi gagal jantung kongestif, bisa shock, hipovolemi, obstruksi urinari, renal disease. Ya, ini terbanyak penyakit ginjal, infeksi diabetes, ya, infark miokardial, starvasi, kelaparan. Kemudian ada luka bakar dan gastrointestinal bleeding. Untuk penurunannya bisa nephrotic syndrome, pregnancy juga, dan berbagai penyakit lainnya. Selanjutnya kimia darah ada kreatinin. Ya, kreatinin ini menandakan kesehatan dari sistem perkemihan. Laki-laki konvensional unitnya 0,6 sampai 1,3. Wanita lebih rendah. Untuk dewasa 0,5 sampai 1,0 mg per dl. Nilai dari kreatin di referensi yang lain, ya, laki-lagi 0,1 sampai 0,4, pada wanita 0,2 sampai 0,7 mg per dl. Selanjutnya ada amonia. Amonia serum ini juga hasil sampah metabolik yang harus dikeluarkan melalui urin. Pada dewasa 15 sampai 45 mikrogram per desiliter. Selanjutnya ada asam urat. Ya, asam urat ini adalah hasil pemecahan dari DNA RNA, asam nukleat. Hasil pemecahan asam nukleat dari degradasi purin akan menghasilkan asam urat. Pada laki-laki lebih tinggi daripada wanita. Laki-laki sampai maksimal 8,5, sedangkan wanita 7,3. Berbeda referensi bisa. Ada penyebab gangguan asam urat, baik peningkatannya dan penurunannya. Peningkatannya nih yang famous adalah gout arthritis. Karena peningkatan aktivitas dari enzim santin oksidase yang dia merubah hiposantin dan santin menjadi asam urat. Juga eklamsi, hipertensi, hiperparatiroid, alkohol, aspirin, diuretik. Ya. Untuk yang menurunkannya banyak obat-obatan serta sindrom-sindrom. Kimia darah lainnya ada trigliserida. Trigliserida. Maksimal tidak boleh lebih dari 200, itu amannya. Bisa dicek nilai yang pastinya. Laki-laki 40 sampai 60 tahun sampai 180, woman, perempuan sampai 190. Lebih dari 200 berarti hipertrigliserid. Ada kimia darah lainnya yaitu lipoprotein. Apa saja lipoprotein? Kilomikron, VLDL, very low density lipid, LDL, low density lipid, HDL, high density lipid. Kilomikron ini yang tertinggi. Ya, total lipoprotein sampai 800 mg per desiliter. Kilomikron ini tertinggi, terbesar bukan tertinggi. Terbesar, kemudian ada VLDL. VLDL adalah lipoprotein yang disintesis di hati. Kalau kilomikron adalah lipoprotein yang didapat dari makanan. VLDL 3-32 yang sering diperiksa adalah HDL dan LDL. LDL tidak boleh lebih dari 40 mg per desiliter. HDL sebaiknya nilai normal, tinggi lebih baik.
ya, karena HDL adalah kolesterol baik, LDL adalah kolesterol jahat. Jadi, perbandingan antara LDL dan HDL ini bisa menjadi ukuran bagi prediksi penyakit jantung, hipertensi, penyakit vaskuler. Berikutnya ada nilai bilirubin. Bilirubin adalah pemecahan dari hemoglobin. Heme dan globin. Globin itu protein, bisa dipakai ulang. Hemenya itu produk hasil degradasi. Heme itu adalah bilirubin. Ya. Tinggi apabila ada masalah di hepar. Diekskresikan lewat mana? Lewat urin dan feses. Kita perhatian pada anak bayi baru lahir. Berapa total bilirubinnya? Apakah kulitnya jaundice atau tidak? Kuning atau tidak? Ya. Bilirubin pada newborn baby tidak boleh lebih dari 6 mg per dl. Kalau lebih, pasiennya newborn baby itu bisa di fototerapi supaya mengkonversikan bilirubinnya menjadi larut. Bisa diekskresikan. Kemudian ada SGPT. Ini adalah enzim. Ya, dia diproduksi tidak spesifik ya, tidak hanya penyakit hepar saja yang dicek SGPT. Penyakit jantung pun bisa dicek SGPT. Orang kelelahan pun SGPT-nya akan meningkat. Ya. Nah, nilai normalnya sesuai umurnya. Nah, ini dia nilai normalnya sesuai umurnya 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun, adult, men. Tidak boleh lebih dari 46 unit per liter. Woman, tidak boleh lebih dari 34 unit per liter. Kalau tinggi mengindikasikan mungkin ada infeksi hepar, mungkin ada kejadian infak, miokardium. Ya. Demikian saja dari saya. Ada banyak nilai-nilai lainnya. Itu hanya basic saja. Baik dari kimia darah, imunologi, hematologi. Ada banyak sesuai dengan indikasi dari setiap penyakitnya. Itu hanya basic saja. Normal value-nya pun bisa berbeda antar referensi, antar pemeriksaan. Ya, mungkin dari saya itu saja. Kalau ada ilmu yang salah, saya mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada nilai serum amilase. Serum amilase ini adalah amilase, itu enzim yang diproduksi oleh pankreas. Dia di serum harusnya dalam bentuk inaktif, dia aktif di mana? Di kelenjar saliva, di cairan saliva. Kalau ada aktivasi amilase yang tinggi di serum, dijumpai tinggi di serum, berarti mengindikasikan adanya pankreatitis. Pada adult tidak boleh lebih dari 180, kalau dengan dye, dengan pewarnaan tidak boleh lebih dari 200 unit per desiliter. Kemudian serum lipase, sama nih. Lipase, grup lipase semuanya adalah enzim yang digunakan untuk metabolisme lemak. Kalau ada peningkatan sampai 160 lebih, berarti ada indikasi pankreatitis. Kemudian PSA, prostatic specific antigen. Ini pada laki-laki saja yang punya, karena hanya laki-laki yang punya prostat. Sebaiknya usia 40 tahun ke atas, rutin cek PSA setiap tahun. Untuk screening adanya BPH, benigna prostat hiperplasia. Ya, kalau lebih 40 tahun nilainya kurang dari 2,8. Berbeda rentang normal. Kalau pasiennya kurang dari 40 tahun, nilainya kurang dari 2 nanogram per mililiter. Kemudian ada nilai elektrolit, sodium atau natrium. Critical value-nya tidak boleh lebih dari 160 miliequivalent per liter. Kalau sodiumnya tinggi berarti ada masalah di perkemihan. Sodium, natrium
Dijaga keseimbangannya oleh ginjal. Potasium juga. Ya, potasium critical value-nya tidak boleh lebih dari 115.